dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musrenbang Kabupaten Banyuasin tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Banyuasin tahun 2023 dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuasin TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Geraha Sedulang Situdung, tepatnya hari ini hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Sebentar lagi akan berlangsung acara musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah, yakni Musrembang RKPD tahun 2023. Acara ini akan langsung dihadiri oleh Bupati Banyuasin Haji Asqolani SHMH dan juga dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan juga tokoh masyarakat, BUMD maupun yang terkait dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023. Kegiatan Musrembang RKPD ini akan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 15 sampai dengan 16 Maret 2022. Di tahun 2023 bertepatan dengan 5 tahunnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Haji Asqolani dan Haji Slamet Sumo Sentono dengan mengambil tema terwujudnya Banyuasin bangkit adil dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melaksanakan agenda musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Banyuasin tahun 2023 yang diselenggarakan di Geraha Sedulang Situdung Selasa 15 Maret 2022. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Banyuasin Haji Asqolani serta dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Irian Setiawan, Sekda Banyuasin Dr. Haji Muhammad Nenhar dan unsur Porkopimda serta jajaran pemerintah kecamatan di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin Haji Asqolani mengungkapkan bahwa Musrembang tahun 2023 ini adalah tahun terakhir kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Haji Slamet Sumo Sentono SH dalam rangka membangun dan melayani masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Dan tentunya juga Pak Bupati Provinsi, ini Pak Kosar, kita juga harus mensinkronkan program-program dan kegiatan-kegiatan kita dengan rencana kerja, rencana besar Pak Gubernur pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan juga yang tidak kalah penting dengan kabupaten kota tetangga seperti Palembang. Kalau tidak, repot kita Pak. Kalau sampai Palembang membuat tembok Berlin, tidak bisa masuk Palembang itu, termasuk pegawai itu tidak bisa ke Palembang. Artinya harus disinkronisasikan juga dengan rencana pembangunan di Kota Palembang biar tidak terjadi ketimpangan antara kabupaten kota tetangga kita. Kita harus serasikan, termasuk juga yang tidak kalah penting kita sinkronkan juga dengan rencana besar Pak Presiden, karena tentunya kalau kita sudah seiring sejalan dengan provinsi, dengan pusat, lebih enak kita untuk mendapatkan kue-kue pembangunan itu Pak Kosar. Seperti contoh pembangunan infrastruktur, pembangunan rumah tapis dan sebagainya. Itu sinkron dengan Pak Gubernur. Jadi tinggal ngomong ya. Yang ini dulu Pak Gubernur, yang ini janji Pak Gubernur. Walaupun tak kata janji Pak Gubernur, mau ke janji Pak Gubernur. Itu juga. Kapan itu? Aduh Pak Gubernur lalu bela apa ya? Sudah jadi kelak katanya. Nah, jadi barangkali programnya sinkron sama. Kalau program tidak sama tidak mungkin mau kalau kita tidak sesuai dengan visi-visi Pak Gubernur. Sementara Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan SHMSI mengungkapkan bahwa untuk ke depan di tahun 2023 Pemkab Banyuasin banyak memerlukan anggaran di mana di tahun 2023 memasuki tahun politik, tahapan pemilu. Oleh karena itu ada pembagian tugas untuk pengelolaan anggaran. Mudah-mudahan awal pembangunan rencana yang baik ini kita berdoa rencana yang sudah susun matang, secara akademis, sudah kita rencanakan bersama dapat
terlaksana sebagaimana yang kita harapkan untuk menyusun pembangunan yang benar-benar efisien, efektif dan juga dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat dan tidak ada yang tertinggal Bapak Ibu semua. Ini juga realisasi hari ini diundang semua BPD sampai lapisan tahun diundang, mudah-mudahan pembangunan tahun 2023 dapat benar-benar menjadi pembangunan yang diharapkan sesuai visi dan misi Bupati. Dan juga ini sangat penting Pak Bupati, ini merupakan pembangunan terakhir di masa kepemimpinan Pak Bupati, karena tahun 2024 sudah memasuki masa tahunnya pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu pilkada dan pilpres. Oleh karena itu kami berharap bahwa Bupati dapat menyelesaikan target-target pembangunan untuk visi-visi tersebut sudah dapat diselesaikan sebagaimana visi-visi sudah dibuat pada tahun 2019 kemarin, 5 tahun masa kepemimpinan dan 2 tahun 2023 itu masa kepemimpinan terakhir. Musrembang ini diakhiri dengan penyerahan penghargaan perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah tingkat Kabupaten Banyuasin tahun 2023. Tentunya kita fokus untuk menyelesaikan yang sudah terencana dalam RPJMD kita 2018-2023. Dan ini tahun terakhir kepemimpinan saya dengan Pak Dewi Slamet dalam rangka membangun dan melayani masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan di forum yang terhormat ini di Musrembang tahun 2022 dan RKPD tahun 2023. Jadi kita sinergikan, kolaborasikan dengan semua pihak, semua instansi, termasuk semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin ini untuk menyelesaikan RPJMD 2018-2023. Dan tentunya kita fokus, kita seriusin, kita kerjakan dengan baik, dengan pola kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Nah, untuk mencapai semua yang saya sampaikan tadi, kita harus lakukan komunikasi, koordinasi dan harmonisasi dari semua pihak, termasuk juga dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Dan tentunya mudah-mudahan dengan hasil kinerja yang tadi disampaikan oleh Bupati bahwa kita adalah penghargaan pembangunan daerah terbaik nomor 2 di Sumatera Selatan dengan angka pengangguran turun, angka kemiskinan turun. Alhamdulillah perekonomian kita meningkat, dan ini salah satu prestasi yang luar biasa. Saya kira ini berkat kerjasama yang luar biasa, kerja keras, cerdas dan ikhlas para OPD Kabupaten Banyuasin dan didukung oleh semua stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuasin. Sehingga tentunya kita yang tahun ini, yang terakhir ini, untuk menuntaskan dalam rangka untuk mewujudkan Banyuasin bangkit dan sejahtera. Baik, terima kasih rekan-rekan semua media. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda dan Pak Bupati, bahwasanya untuk ke depan memang kita sangat banyak memerlukan anggaran. Karena kita masuk tahun politik, tahun 2023 menjelang 2023 sudah masuk tahapan pemilu baik pilpres, presiden maupun pileg. Oleh karena itu tentunya kita ada pembagian tugas untuk pengelolaan anggaran. Ada yang dibantu dari pusat, ada juga yang kita dari Kabupaten Banyuasin harus mempersiapkan itu. Oleh karena itu kami dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat bersama anggaran eksekutif maupun legislatif dalam menyikapi permasalahan yang besar itu. Di sisi lain kita harus mengatur efisiensi anggaran. Ada juga kita karena COVID belum selesai, kita harus mempersiapkan untuk penanggulangan COVID dan juga tentunya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kami dari DPRD bersama dengan akan meminta keterangan untuk mengalokasikan dana itu. Karena mau tidak mau ini agenda nasional harus disukseskan.
walaupun kita akan pilih-pilih nanti yang mana prioritas akan kita dulu kan. Ya tentunya kan ini kan dalam rangka pencapaian beberapa target yang telah dilaksanakan oleh beberapa UPD kan. Tadi misalnya ada penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, kemudian IPM kita. Nah ini sebenarnya penilaian daripada provinsi itu bahwa bagaimana daerah itu dalam rangka mewujudkan target mereka. Nah inilah dilaksanakan ini sehingga tidak hanya terhadap administrasi yang disampaikan tadi, kemudian juga diikuti dengan beberapa indikator pencapaian. Tapi yang jelas salah satunya kemarin di dalam penilaian itu kan kami juga tuh dimintakan paparan kemarin. Makanya paparan itu kita dihadapkan ada 5 orang. Kemarin itu ada 3 profesor, 2 orang doktor yang kita ikuti. Nah, dia melihat apakah data yang kita sajikan itu betul-betul ada faktanya kira-kira gitu. Dia ingin membuktikan. Nah, itulah setelah kita paparkan beberapa fakta yang kita sampaikan, diikuti dengan dokumen-dokumen, diikuti dengan foto-foto. Bahkan kemarin itu kita ada sampaikan juga berupa inovasi. Nah, seperti kita kan di Bapeda itu kan ada Sibangkit, sistem informasi analisis data penurunan angka kemiskinan itu kan secara terpadu. Saya bilang inilah yang menyebabkan salah satu angka kemiskinan kita turun sampai 0,42% itu. Dari beberapa UPD ini kan keroyokan boleh kata kemenangani beberapa kemiskinan itu. Karena di Sibangkit itu kan kelihatan nanti mana daerah yang paling miskin, siapa yang miskin, siapa yang harus dibantu dan sebagainya. Nah ini dilihat oleh provinsi, ternyata dengan adanya gerakan-gerakan dengan 7 program prioritas itu, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat. Walaupun pertumbuhan itu kan lambat, seperti di tahun 2020 itu kan pertumbuhannya kan 0,13%. Tapi kabupaten kota, provinsi, bahkan di nasional pun kan turun. Kita alhamdulillah masih ada pertumbuhan. Nah pertumbuhan itu dilihat dari sektornya. Yang pertama itu kan dari sektor pertumbuhan ekonomi kita Pak. 2020 itu kan 0,13. Kalau yang 2021 tadi kan 3,84, kan sudah lihat tadi kan. Nah sektor yang dilihat itu pertama yang ternyata menyumbang tertinggi itu dari pertanian, dari perkebunan, kemudian dari jasa, dari UKM, kan itu kan. Nah inilah yang dilihat, dia pengen bukti, mana buktikan bahwa memang ada tumbuh itu kan. Kita jelaskan kepada mereka, ternyata misalnya kita ada kegiatan bantuan dari UKM yang penanganan pemulihan ekonomi nasional. Kemarin kan yang ada 2.500 kalau tidak salah ya. Kemudian target dalam penumbuhan usaha ekonomi produktif, target Pak Bupati 5.000 per tahun itu ternyata lebih kan gitu kan. Nah data-data ini diuji mereka. Alhamdulillah itulah yang mendapatkan kita sebenarnya mendapatkan nilai yang terbaik. Demikianlah laporan dari kami dari Geraha Sedulang Setudung. Saya Sri Aryani dan kru Banyasin TV bertugas melaporkan. Banyasin TV, hek kita.